lain mungkin nu kamari lain mungkab nu baheula rek ngabuang titinggalkan rukun. Di setiap manusia yang hidup, diberikan oleh Tuhan suatu kelebihan yang berbeda-beda. Kelebihan itu pun, ada yang terlihat, ada pula yang tersembunyi. Begitu pula kelebihan tersebut, ada yang diketahui oleh dirinya, ada pula yang tidak diketahuinya. Kemudian kelebihan itu, ada yang diberikan langsung oleh Tuhan, di saat masih di dalam kandungan, yang dinamakan bakat. Ada pula yang harus melalui proses, baik proses ritual, proses mendatangi, ataupun proses didatangi oleh kelebihan itu sendiri. Di dalam perjalanan sejarah di tanah Pasundan, ada dua orang pemimpin besar yang mempunyai kelebihan yang sangat unik, yaitu Prabu Niskala Wastukencana serta Prabu Jayadewata. Beliau berdua merupakan bapak dan anak. Adapun Prabu Niskala Wastukencana sendiri merupakan raja dari kerajaan Sunda Galuh. Sementara Prabu Jayadewata merupakan raja dari kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh beliau berdua, yakni wujudnya mampu mengeluarkan aroma wangi. Bahkan aroma wangi tersebut dapat tercium dari jarak yang jauh sekalipun. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, ilmu yang mampu wujudnya mengeluarkan aroma wangi dinamakan dengan sebutan ilmu Munjung Panyengit, yaitu ilmu dasar untuk menjadi seorang pemimpin. Dari kelebihan itulah beliau berdua bergelar wangi. Prabu Niskala Wastukencana bergelar Prabu Wangi. Sementara putranya, yakni Prabu Jayadewata, bergelar Prabu Siliwangi. Adapun arti dari Siliwangi sendiri, yakni berasal dari dua suku kata, yaitu Sili dan Wangi. Sili artinya berganti, sementara wangi artinya harum. Jadi arti dari Siliwangi, yakni menggantikan yang harum. Adapun arti dari menggantikan tersebut, bisa bermakna menggantikan kepemimpinan ayahnya. Bisa pula bermakna menggantikan keunikan dari wujud ayahnya, yaitu mengeluarkan aroma wangi. Karena dari 5 keturunan Prabu Niskala Wastukencana, hanya Prabu Jayadewata lah
yang wujudnya mengeluarkan aroma harum. Adapun bukti Prabu Siliwangi bahwa wujudnya mempunyai aroma harum, itu bisa dilihat dari Uga Wangsit Siliwangi sendiri, yang dimana beliau berkata bahwa beliau akan mendatangi para pengikut setianya, yaitu dengan ciri wujud beliau sendiri, yakni mengeluarkan aroma harum. Namun sangat disayangkan, keturunan dari Jayadewata atau Prabu Siliwangi tidak ada yang mampu meneruskan jejak ayahnya ataupun jejak kakeknya tersebut. Adapun mitos yang berkembang di kalangan para sesepuh-sesepuh Sunda pada zaman dahulu, bahwa Prabu Siliwangi sejatinya merupakan manusia yang berasal dari alam surgawi atau alam kayangan, yaitu alam ketenangan, alam kesucian, alam keabadian, serta alam kecemerlangan cahaya. Mitos ini pun dikuatkan dengan wafatnya Prabu Siliwangi sendiri, yakni dengan cara ngahyang atau moksa, yang dimana proses dari moksa tersebut, yaitu wujud seseorang berubah menjadi cahaya, bersatu dengan cahaya, dan kembali ke alam cahaya. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang berasal dari alam surgawi atau alam kayangan, di mana akan menjalani hidup di alam dunia, yang ditugaskan oleh Tuhan Sang Maha Tunggal, yakni melalui proses berupa cahaya, masuk ke dalam wujud, dan bersatu dengan cahaya wujud. Adapun ciri dari orang kayangan tersebut, yaitu akan selalu menjadi cahaya kebaikan untuk seluruh manusia di dalam menjalani kehidupannya. Proses tersebut dinamakan dengan sebutan nitis, atau proses hidup kembali menurut ajaran Sinda Wiwitan. Inilah sekilas perjalanan dari para sesepuh-sesepuh besar yang ada di tanah Pasundan pada zaman dahulu.